Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang sejarah dan pengenalan manuskrip Al-Quran dalam mata kuliah studi manuskrip Al-Quran dan tafsir. Dalam sejarah pengenalan manuskrip ini saya akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana manuskrip Al-Quran itu mulai muncul, kemudian pada periode siapa. Jadi pembahasan sejarahnya terfokus pada masa awal pengenalan atau masa awal adanya kodifikasi kalau dalam kajian Ulumul Quran. Tapi saya akan mengambil pada sisi-sisi bagaimana makhtufat, bagaimana manuskrip dalam arti Al-Quran dalam tulisan tangan kemudian terlembaga di masa itu. Baik, kita akan mulai dari pengertian manuskrip. Manuskrip berasal dari bahasa Latin, yakni manu dan scriptus, yang artinya tulisan tangan, written by hand. Dalam bahasa Arab bisa diistilahkan sebagai al-makhtutat, sebagai sesuatu yang ditulis oleh tangan. Secara terminologis, manuskrip bisa kita artikan sebagai dokumen yang di dalamnya terdapat teks tulisan tangan, baik berbahan kertas, beluang atau lontar, bambu, maupun media-media lainnya yang memungkinkan tulisan tangan bisa ditulis di situ. Nanti kalau misalnya teman-teman membaca filologi Indonesia punyanya Barit, kalian akan disuguhkan dengan perbedaan antara prasasti, manuskrip, dan lain sebagainya. Jadi Baroroh Barit itu memberikan distingsi apa itu manuskrip, kemudian apa itu prasasti, kemudian apa itu tulisan tangan di media-media selain kertas. Naskah ini menjadi satu hal yang sangat urgent, menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan, karena naskah ini menyediakan jalan pintas yang sangat istimewa untuk mengetahui khazanah intelektual dan sejarah sosial kehidupan masyarakat masa lalu. Karena manuskrip itu berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaan masa lalu, terutama tulisan, kemudian hal-hal yang terintegrasi dalam tulisan, bisa jadi juga menentukan tingkat kebudayaan satu masyarakat di masa lalu. Kemudian kita lanjutkan dengan pencarian struktur tulisan naskah. Pencarian struktur naskah ini menjadi hal yang diperlukan dalam mendalami kajian manuskrip Al-Quran. Dengan mengetahui struktur tulisan, kita bisa mengenal asal dari tulisan yang digunakan oleh Al-Quran. Al-Quran menggunakan tulisan Arab, maka hal-hal yang berkaitan dengan Arab itu menjadi penting. Dalam beberapa teori yang masyhur, dalam beberapa teori yang populer di kalangan pengkaji Barat, Arab itu, tulisan Arab itu berasal dari tulisan Nabatian, tulisan Nabati, yang ditransformasikan ke dalam karakter tulisan Arab pada abad ke-4 atau abad ke-5. Nanti akan saya tampilkan gambarnya bagaimana perubahan dari Nabataean itu kemudian berakhir di tulisan Arab yang kita kenal. Penyebaran ini itu terjadi di wilayah Madian yang dilakukan oleh para pedagang. Kita kenal bahwa orang Arab itu sangat gemar untuk melakukan perdagangan. Proses transformasinya yang di Madian, yang dibawa oleh perniagaan, itu menjadikan tulisan Nabatian itu
menyebar ke Arab Utara dan Selatan. Pada permulaan abad ke-6, penyebaran ini telah sampai ke Syria Utara, dan mungkin penyebaran yang sama juga terjadi di daerah Arab Utara lainnya, misalnya di Mekah ataupun di Madinah. Sedangkan asumsi atau pendapat yang paling populer di antara para sejarawan Arab, tulisan Arab itu berasal dari Hira, satu kota di dekat Babilonia, dan dari Anbar. Anbar itu di dekatnya Efrat. Kita tahu di kajian sejarah peradaban, dua kota ini, Babilonia dengan Efrat ini, memiliki tingkat kebudayaan paling tinggi waktu itu. Jadi menurut kalangan Arab, sejarawan Arab, justru tulisan Arab itu berasal dari dua daerah itu, daerah Hirah dan Anbar. Tulisan Arab sampai ke Mekah itu dikisahkan dibawa oleh Harb bin Umayyah bin Abdus Syam yang mempelajari dari orang-orang tertentu yang ditemui dia dalam perjalanan perdagangan. Salah satunya adalah Bishr bin Abdul Malik. Bishr ini pernah ke Mekah bersama Harb bin Umayyah, dan Bishr ini kemudian menikahi putri Harb, Syahbah namanya, dan dia tinggal beberapa waktu di Mekah untuk mengajari orang-orang Mekah baca tulis. Dalam kitabnya Ibnu Adim, di dalam Fihris itu, dia memberikan riwayah yang berasal dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa orang Arab yang menulis dalam bahasa Arab itu dilakukan oleh orang dari suku Baulan yang mendiami Anbar. Dalam riwayat lainnya juga disebutkan bahwa ketika orang Hirah ditanya dari mana mereka memperoleh pengetahuan tulis-menulis aksara Arab, mereka menjawab bahwa mereka mengetahui dari penduduk Anbar. An-Najim juga menyebutkan bahwa orang pertama kali yang menulis aksara Arab adalah Abu Jad, Hawas, kemudian Huti, kemudian Kalamun, kemudian Sya'fat, kemudian Quru Sa'ad. Nama-nama itu merupakan Raja Madian pada era Nabi Shu'aib. Ibnu Nadim juga menyebutkan nama lain di Fihris itu. Misalnya Abjad, Hawar, Hatta, Kalaman, Sya', Fadl, Qorasat. Ya. Jika nama itu ditulis dalam struktur Arab, tulisan Arab, dan dihilangkan hamzah tengahnya, nama itu memuat seluruh huruf yang termuat dalam konsonannya huruf Semit yang terdapat dalam alfabet Arab. Huruf Sem. Nanti kalau misalnya ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana Semit itu, Arab itu dari mana, kalian bisa akses Philip Kahiti misalnya, Story of the Arab. Dia akan menjelaskan bagaimana perjalanan Semit itu dan bagaimana kaitannya dengan orang-orang Arab. Terdapat dua jenis tulisan Arab yang sering disebut dengan Hijazi itu yang berkembang ketika itu. Pertama adalah Hot Kufi. Dinamakan Hot Kufi karena mengikuti Kufah sebagai tempat awal perkembangan dan sebagai tempat penyempurnaan kaidah penulisan aksara tersebut. Bentuk tulisan ini paling mirip dengan tulisan orang-orang Hirah yang bersumber dari tulisan Suryani. Hot Kufi digunakan ketika itu untuk penulisan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Khot Naskhi. Khot Naskhi ini bersumber dari tulisan Nabi atau Nabate yang tadi. Khot ini biasa ditulis ketika orang-orang Arab menulis surat. Ada kisah lain dari selain dua ini, disebutkan ada juga namanya Khot Mushafi atau Aramik.
yang masuk ke Hijaz melalui Yaman. Hijaz itu Arab dengan Mekah itu kawasan Madinah dengan Mekah itu kawasan Hijaz. Jadi masuk melalui Yaman. Ada lagi tentang khot ini, ada yang menyebutkan ada 4. Yang pertama Maki, yang kedua Madani, kemudian Kufi dan Basri. Saya menggunakan perpaduan 2 Kufi dengan Nasi ini karena 2 ini yang lebih populer ketika menyebut khot Hijazi. Ini yang saya maksudkan, bagaimana perubahan dari Nabatean, kemudian Nabatean Arabik, kemudian menuju ke Arabik. Di Arabik ini terjadi beberapa perubahan untuk penyempurnaan sehingga melahirkan apa yang kita kenal dalam alfabet Arabik. Kemudian ragam bahan tulisan yang digunakan untuk menulis Al-Quran. Ada beberapa, tapi saya menyebutkan 5. Yang pertama Riqaq. Riqaq itu lembaran lontar. Kemudian Lihaf. Lihaf itu batu tulis yang terbuat dari kepingan batu kapur. Kemudian asib itu pelepah kurma. Kemudian adela, tulang rusuknya onta. Kemudian kelima adim, itu lembar kulit. Adim ini sering bahan yang paling sering digunakan dalam media tulisan. Meskipun tulisan telah dikenal waktu itu dengan beberapa karakter huruf yang disebutkan. Jangan membayangkan bahwa tulisan yang kita kenal di Arab hari ini itu sama dengan tulisan yang dikenal oleh orang Arab pada masa awal. Apalagi ketika berbicara Al-Quran. Beberapa tulisan awal Al-Quran itu tidak memiliki lambang-lambang, tidak memiliki nuqtoh, tidak memiliki harokat. Dia hanya tulisan tanpa lambang apapun di dalamnya. Baru kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali memberikan tanda baca, memberikan harokat yang ditunjukkan dengan perlambangan titik. Jadi titik itu fungsi awalnya untuk menunjukkan apakah ini harokatnya fathah, dhammah atau kasrah. Kemudian pada era setelahnya dilanjutkan oleh Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar menambahkan syakka. Awalnya penanda antara ba dengan ta itu ditulis dengan garis lurus pendek. Garis lurus pendek. Pembalikan titik itu menjadi syakal, titik itu menandakan huruf dan garis itu menandakan harokat dilakukan oleh Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad itu membalik fungsi tanda titik menjadi pembeda antara huruf dan garis menjadi harokat penanda bunyi. Kemudian selanjutnya manuskrip awal Al-Quran. Dalam catatan Nada Ebed, Al-Quran dianggap sebagai karya monumental, jadi harus ditulis dengan menggunakan aksara dan media yang monumental. Maka di tulisan awal, Al-Quran memiliki bentuk yang besar dengan tulisan yang juga besar. Nabiyah memberikan penjelasan, mengutip riwayat yang berkaitan dengan Umar yang membenci tulisan Al-Quran dalam naskah yang kecil. Hal yang sama juga diinginkan oleh Ali bin Abi Thalib. Oleh sebab itu, dalam bentuk awalnya, Quran itu memiliki bentuk yang besar dengan tulisan yang besar. Bahkan ketika masa Ibnu Mas'ud, naskah Al-Quran itu ditulis dengan menggunakan tinta emas atau perak. Ibnu Nazim menyebut 3 penyalinan Al-Quran yang paling awal. Salah satunya yang ia sebut adalah Khalid bin Abi Hayyaj. Khalid ini pernah melakukan penyalinan terhadap naskah Al-Quran dengan menggunakan tinta yang terbuat dari emas. Salinan ini kemudian ia letakkan di Masjid Nabawi. Ketika Umar bin Abdul Aziz, masa setelahnya Umar bin Abdul Aziz melihat itu, dia menginginkan salinan yang sama dengan bentuk yang sama. Ya, ini tulisannya harus menggunakan tinta emas.
Tapi ketika jadi, dana yang dikeluarkan untuk membuat manuskrip tulisan itu terlalu tinggi. Sehingga ia tidak lagi melanjutkan proses penyalinan seperti yang dilakukan oleh Khalid bin Abi Al-Hayyaj. Pada masa awal juga ada beberapa surat, meskipun tidak keseluruhan. Karena nanti di kajian Ulumul Quran, penyebutan Bismillah dalam awal surat itu masih diperdebatkan. Nabiya itu menjelaskan bahwa dalam bentuk awal, versi awal, ada beberapa surat yang diawali dengan lafaz Bismillah. Di masa awal juga sudah ada struktur pemisahan beberapa ayat. Struktur pemisahan beberapa ayat dengan menggunakan garis. Seperti yang kita lihat di gambar ini, ada garis-garis pemisah dan kemudian ada garis bulatan. Itu sebagai pemisah antara ayat. Itu sudah ada di naskah awal. Dan naskah yang kita lihat ini tidak ada titik, tidak ada harokat. Beginilah tulisan Arab masa lalu. Tulisan Al-Quran masa lalu. Lalu kita lanjutkan ke manuskrip Al-Quran awal. Saya mulai dari masa Nabi. Cerita tentang bahwa di masa Nabi itu terjadi pengumpulan al-hifdzuh fis sudur, pengumpulan Al-Quran melalui ingatan, melalui hafalan, juga diiringi dengan proses penulisan. Bagaimana kaitannya dengan manuskrip? Bagaimana kaitan manuskrip? Kita akan meninjau bagaimana proses keislaman Umar bin Al-Khattab. Kita tahu di beberapa kajian sejarah, keislamannya Umar itu dipengaruhi oleh satu kejadian yang berkaitan dengan adiknya, adik perempuannya, Fatimah binti Al-Khattab. Pada waktu itu Umar mendengar seseorang mengatakan bahwa Fatimah itu telah masuk Islam. Kemudian dia ke rumahnya dan mengetahui Fatimah itu sedang membaca suhuf. Dalam riwayat itu membaca satu ayat yang ada dalam suhuf, dalam kitab, dan Umar memarahi sampai memukul. Kira-kira begitu singkat ceritanya. Kisah ini sebetulnya jika dikaitkan dengan manuskrip, kajian manuskrip, menggambarkan bahwa ada satu kumpulan Al-Quran yang sudah ada di zamannya Nabi dalam periode Mekah. Jadi Al-Quran itu pernah terkumpul. Meskipun nanti pembahasan ini akan sangat bisa diperdebatkan. Gitu. Tapi dalam wilayah ini kita tidak akan membahas perdebatan itu, biar kajian Ulumul Quran yang akan melakukan perdebatan itu. Apakah benar kodifikasi itu dilakukan di masa Nabi atau di masanya Utsman, implikasinya apa ketika di masanya Nabi, itu biar Ulumul Quran saja yang menjelaskan itu. Tapi sebagai bentuk awal, manuskrip itu sebenarnya sudah bisa ditemukan di masa Nabi pada periode Mekah. Sedangkan di Madinah kita tahu bahwa Nabi telah menyusun Katibul Wahyi. Secara otomatis ketika sahabat-sahabat disuruh menjadi penulis wahyu, maka akan ada catatan tangan tentang ayat-ayat Al-Quran yang sudah diturunkan. Kemudian setelah Nabi wafat, proses penghimpunan manuskrip itu terus berlanjut. Proses penghimpunan Al-Quran itu terus berlanjut dalam bentuk tulisan tangan. Yang menarik di sini adalah Sahifah Ali bin Abi Thalib. Sahifah Ali bin Abi Thalib yang kemungkinan perdebatannya akan tajam. Tapi sekali lagi saya tidak akan menjelaskan perdebatannya di sini. Kita akan menghindari proses perdebatan itu. Tapi saya ingin memberikan informasi bahwa riwayat yang akan disebutkan nanti masih diperselisihkan oleh banyak kalangan karena sumber dari riwayat ini yang terkesan subjektif. Dalam sejumlah riwayat yang dinukil oleh Az-Zanjani di Tarikhul Quran itu menyebutkan
bahwa satu ketika Nabi itu pernah bersabda, pernah menyampaikan kepada Ali bahwa ia memiliki Al-Quran di belakang tempat tidurnya. Jadi Nabi memiliki Al-Quran di belakang tempat tidur, di atas suhuf, sutra, dan kertas. Ya, Al-Quran itu ditulis di atas suhuf dan sutra dan kertas. Maka Ali mengambil tulisan itu, kemudian mengumpulkannya dan menyegelnya. Riwayat lain juga menguatkan pendapatnya Az-Zanjani. Riwayat ini masyhur di kalangan orang Syiah bahwa orang pertama yang melakukan pengumpulan Al-Quran adalah Ali setelah wafatnya Nabi. Sumber-sumber Sunni juga menyebutkan perkara ini. Jadi ketika Nabi wafat, para sahabat lain itu disibukkan dengan proses pergantian kepemimpinan. Tapi Ali ketika itu tidak mau keluar dari kamarnya sebelum dia menyelesaikan apa yang ditugaskan oleh Nabi kepada dirinya sebelum beliau wafat. Jadi Ali kemudian tidak mengikuti baiat. Ali tidak mengikuti baiat. Kenapa? Karena dia sibuk dengan perkara itu. Maka ketika selesai, Ali kemudian meletakkan kumpulan Al-Quran itu, kumpulan tulisan Al-Quran itu ke atas onta dan membawa ke hadapan Nabi. Dan dia berkata, inilah Quran yang saya kumpulkan. Jadi dalam beberapa kajian sejarah, kita sudah mengenal bagaimana proses polemik itu. Jadi dalam versi riwayah ini, Ali tidak bisa keluar karena dia sedang mengumpulkan naskah-naskah itu untuk dijadikan dalam satu kumpulan utuh. Versi kisah ini juga sangat banyak sekali. Beberapa di antaranya menggambarkan bahwa Ali mengumpulkan naskah Al-Quran selama 6 bulan setelah wafatnya Nabi. Begitu juga ada beberapa riwayat lain yang mengungkapkan bahwa setelah Nabi wafat, Ali mengurung diri 3 hari dan menulis Al-Quran secara kronologis dari hafalannya. Dalam beberapa riwayat kalangan Syiah, manuskrip atau naskah yang ditulis oleh Ali itu didasarkan pada tertibun nuzul. Ali mendahulukan bagian-bagian Al-Quran yang mansukh daripada yang nasikh. Ali juga memberikan penakwilan dan tafsir secara rinci. Suyuti juga pernah mengungkapkan di Itqan itu, ada 6 surat pertama yang dikumpulkan Ali yang disusun secara kronologis. Mulai dari Al-Alaq, Al-Mudassir, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Lahab, sampai dengan At-Takwir. Kedua, setelah wafatnya Nabi, proses pengumpulan ini dilakukan oleh Utsman bin Affan. Saya tidak akan terlalu banyak, bahkan tidak akan menjelaskan ini. Kenapa? Ini sangat masyhur sekali dan penjelasannya sangat panjang. Apakah mau dimulai dari polemik, apakah mau dimulai dari masanya Abu Bakar, kemudian Utsman, kemudian polemik yang terjadi, kemudian proses kodifikasinya, kemudian pembakaran, pendistribusian, ini sangat panjang. Bisa kalian nanti akses sendiri di kajian-kajian Ulumul Quran, atau hal yang lebih mendetail, misalnya kalian cari baca di Al-A'dhami misalnya. Al-A'dhami memberikan penjelasan panjang lebar dan mendetail perkara polemik itu. Kemudian yang ketiga, pengumpulan yang dilakukan oleh Salim bin Ma'qil. Salim bin Ma'qil ini proses pengumpulannya juga kontroversial. Kenapa? Karena dianggap sebagai salah satu penghimpun. Tapi ketika masanya dianalisa, Salim ini termasuk korban di Perang Yamamah yang menuntut Abu Bakar atas inisiatif Umar mengumpulkan Al-Quran, mengkodifikasi Al-Quran. Salim ini merupakan beberapa sahabat yang direkomendasikan Nabi untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslim. Dia memiliki kapasitas hafalan yang kuat. Jadi pemunculan Salim ini tidak bisa dinafikan. Kenapa? Karena rekomendasi yang ditujukan kepadanya langsung kepada Nabi, dari Nabi, itu menjadikan Salim ini memiliki posisi yang kuat dalam proses pengumpulan. Oleh sebab itu banyak riwayat
yang kemudian menjelaskan Salim ini mengumpulkan Al-Quran pasca Nabi wafat. Dan dia pernah bersumpah untuk tidak akan meninggalkan rumahnya sebelum menyelesaikan pengumpulan Al-Quran secara tertulis. Dia juga dipandang sebagai orang pertama yang secara aktual mengumpulkan materi-materi wahyu ke dalam satu naskah. Dalam beberapa riwayat juga, Salim ini disebut sebagai orang yang memberikan sebutan terhadap kumpulan dari ayat-ayat dengan istilah mushaf yang ia ambil dari bahasa Habsyi yang artinya Alkitab. As-Suyuti, ini yang saya sebutkan tadi, As-Suyuti di Itqan itu menyebutkan bahwa Salim ini terlibat dalam pengumpulan Al-Quran atas perintah Abu Bakar. Tapi secara kronologis, Salim ini wafat di pertempuran Yamamah. Sedangkan proses pengumpulan atas instruksi Abu Bakar itu terjadi setelah Yamamah. Karena perang Yamamah itu menjadi penyebab awal kenapa dibutuhkan proses kodifikasi dalam Al-Quran. Jadi saya kira begitu dulu tentang sejarah. Kenapa saya memfokuskan pada wilayah itu, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang kajian manuskrip ini. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.